Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh para wanita, para istri, untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi sekaligus kebahagiaan ukhrawi. Yang pertama yang harus dihindari oleh wanita adalah bahwa dia tidak boleh menolak ajakan suaminya. Ketika suaminya mengajak dia ke kamar tidur, mengajak dia untuk melakukan hubungan suami istri, maka sang istri tidak boleh menolaknya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu kemudian sang istri falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha, lalu istri menolaknya sampai kemudian suami tertidur tidak terlayani oleh istrinya, maka malaikat Allah akan melaknatnya sampai subuh hari. Kata laknat ini artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dan laknat malaikat itu pasti diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali suami mengajaknya kemudian melakukan hubungan suami istri, maka istri harus kemudian memenuhinya dan memenuhi permintaan dari sang suami. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dihindari oleh istri adalah meminta talak dan cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini juga harus dihindari. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda, "Ayyumam ra'atin sa'alat zawjuha talaqa min ghairi ma ba'sa fa haramun 'alaiha raihatal jannah." Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, maka Allah haramkan baginya baunya surga. Jangankan surganya, baunya saja mereka tidak akan mendapatkannya. Padahal harumnya surga itu sudah bisa tercium dari 500 tahun perjalanan. Nah, orang yang minta cerai kepada suaminya, Allah haramkan baunya surga, kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan secara syariat. Di antaranya, suami suka meninggalkan sholat atau tidak mau sholat. Itu tidak akan ada kebahagiaan bagi orang yang tidak sholat. Boleh meminta cerai, tentu setelah disehati agar sang suami melaksanakan sholat. Atau yang kedua, terjadi KDRT atau kemudian tidak memberikan hak-hak istrinya, boleh mengajukan cerai. Tetapi sekali lagi, perceraian itu diputuskan oleh pengadilan agama. Yang ketiga, memerintahkan kepada istrinya untuk berbuat haram, itu tidak boleh. Wahai istriku, ayo kita berbuat syirik, ayo kita melakukan perbuatan haram, memakan riba, mencuri, merampok, itu semua dilarang dalam Islam. Bila ada suami yang memaksa istrinya seperti itu, maka diperkenankan buat istri untuk meminta kepada suaminya supaya dia diceraikan. Yang berikutnya yang harus dihindari oleh wanita adalah wanita keluar rumah dengan menggunakan parfum sehingga menggoda laki-laki. Jadi ketika keluar rumah, harap kemudian wewangian dihindari, ya, kecuali sesama ibu-ibu sendiri diperkenankan, mungkin masih diperbolehkan. Jadi kalau tujuannya untuk menggoda wanita, menggoda laki-laki, dan pada akhirnya nanti laki-laki itu tergoda, itu berbahaya. Rasul mengkategorikan dia sebagai pezina berdasarkan sabda Rasulullah, "Ayyumam ra'atin ista'tarat thumma marrat 'alal qaumi liyajidu riha fahiya zaniyah."
dunia. Perempuan mana saja yang menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka dia termasuk seorang yang berzina. Untuk itu hindari. Itulah 3 poin yang harus dihindari oleh para wanita, terutama wanita yang telah bersuami, agar kemudian dia mendapatkan keberkahan hidup di atas permukaan bumi ini dan sekaligus mendapatkan surga di akhirat. Karena bila tidak menghindari 3 hal ini, maka ancamannya adalah dia tidak akan mendapatkan baunya surga, apalagi surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu merahmati, meridhai setiap langkah kita dan memudahkan kita untuk menghindari semua larangan-larangan Allah dan semua larangan-larangan Rasulullah, sehingga kita bisa bahagia dunia dan selamat akhirat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita semua selalu berada dalam kebenaran sampai kita menghembuskan nafas terakhir, dan semoga kita bisa bertemu di surga Allah di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.